Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Dimanapun kau berada saat ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur Tuhan, kalau kami masih ada hingga hari ini, kami boleh hidup hingga hari ini, itu semua karena kebaikan dan kasih-Mu. Kami percaya, sungguh kami yakin dan percaya bahwa Engkau begitu mengasihi kami dengan luar biasa Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Kau yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Sebab kerinduan kami Tuhan hanyalah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Kau tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan
Kalau kami boleh ada hingga hari ini, itu semua karena kekuatan dari Engkau saja ya Tuhan. Sungguh kami tahu kami terbatas. Kami gak punya dasar untuk berharap. Tapi karena kasih-Mu yang mengalir seperti sungai dalam hati kami Tuhan, itulah yang menjadi sumber sukacita dan damai bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada tanda terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu benar Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar.
kami percaya Tuhan, janji-Mu begitu ajaib dan pasti digenapi dalam hidup kami. Mungkin saat ini kami belum melihat, tapi kami mau tetapkan hati kami untuk tetap percaya. Seberapa banyak pun masalah kami itu gak akan menghalangi iman kami untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu
Hari ini dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami mau katakan di hadapan-Mu kami berserah di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam rencananya Tuhan, di dalam apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kami. Kami mau katakan kami berserah penuh padamu. Sebab satu hal yang kami tahu pasti Tuhan, jalan-Mu melebihi jalan setiap kami, rancangan-Mu melebihi setiap rancangan setiap kami. Mungkin hari ini dalam pikiran kami merencanakan sesuatu apa yang baik buat hidup kami, tapi lebih daripada semuanya itu, kami yakin dan percaya ketika yang baik Tuhan tidak kasih buat hidup kami, karena Tuhan menyediakan yang terbaik buat hidup kami. Melalui masa-masa yang ada di depan, melalui hal-hal apa yang akan kami lalui di depan Tuhan, kami mau percayakan hidup kami penuh hanya kepada Tuhan. Kami berserah, sebab kami percaya tangan kuat Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kami. Hari ini kami mau kerjakan yang terbaik yang kami bisa kerjakan, lebih daripada semuanya itu. Kami percaya Tuhan berdaulat atas hidup kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kami. Dan Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik buat hidup kami. Kami akan lihat satu hari nanti, ketika jawaban doa kami Tuhan sediakan. Ketika setiap pergumulan kami Tuhan beri jalan keluar. Dan ketika setiap kehidupan yang kami jalani, kami kuat. Amen. Karena Tuhan menyertai hidup kami. Amen. Saat ini bekali kami dengan firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas buat menilik setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kuatkan mereka, mampukan mereka, biar firman ini jatuh di tanah hati yang subur, berbuah. Dan kami percaya hidup kami pasti diubahkan oleh Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu yang terbatas, Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya tetap pada kesimpulan sederhana, Dia tetap Tuhan yang baik, yang sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan setiap kita. Tidak pernah Tuhan biarkan kita berjalan sendirian. Meskipun hari ini mungkin bukan hari yang baik terjadi dalam hidupmu. Meskipun hari ini mungkin, Pak, saya sudah hampir putus asa. Tapi tetap taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Dia tidak pernah kecewakan hidup setiap kita. Dalam hidup yang saya jalani, Pak, Ibu, saya mau katakan Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup saya. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang sama yang bertanggung jawab atas hidup saya. Dia adalah Allah yang sama yang akan bertanggung jawab atas hidupmu. Sama-sama buka Alkitab kita, Mazmur 8, ayat 1 sampai ayat yang kelima saya mau coba bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Mazmur 8, judulnya, Manusia Hina Sebagai Makhluk Mulia. Satu judul dari sebuah perikop Bapak Ibu Saudara yang jujur memberkati. Dan membuat harusnya kita bisa bersyukur Bapak Ibu Saudara. Karena kita ini manusia yang hina. We are nothing, kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tanpa Tuhan yang menyertai hidup kita, kita tidak ada sampai hari ini. Tanpa Tuhan yang menetapkan setiap langkah kita, Pak, Ibu, engkau sudah jatuh dari kemarin-kemarin. Tapi kalau hari ini kita masih boleh tegak berdiri dan kita masih boleh melangkah menjalankan usaha kita, menjalankan pekerjaan kita, menjalankan rumah tangga kita, masih hidup dengan kesehatan yang Tuhan beri buat hidup setiap kita, saya cuma mau katakan, karena engkau berharga di mata Tuhan. Karena engkau mulia di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mulia, kalau kita tidak berharga, tidak mungkin Dia izinkan anaknya untuk lahir ke dunia ini, naik ke atas kayu salib untuk menebus engkau juga menebus saya. The biggest question hari ini, apa yang kita bisa sombongkan? Kalau we are nothing, kalau kita bukan apa-apa, hari ini apa sih yang kita bisa sombongkan dalam hidup ini? Mazmur 8 ayat yang pertama bicara untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ini nyanyi pujian Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kedua, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ayat 3, jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan. Ayat 4, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ayat 5, namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita konsentrasi di ayat 4 dan ayat 5 Bapak Ibu Saudara. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Mazmur 8 ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah Mazmur Daud, dikatakan oleh Daud. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu Saudara,
Daud ini orang yang gagal atau orang yang berhasil Bapak Ibu Saudara? Dia orang yang hebat atau dia orang yang biasa-biasa aja? Dia orang yang hebat, dia orang yang berhasil. Tapi di dalam keberhasilannya satu hal yang saya belajar, dia tetap rendahkan hatinya di bawah kaki Tuhan. Dia tetap ada di satu kesimpulan sederhana, kalau saya boleh ada hari ini itu semua karena Tuhan. Saya rasa ayat ini menjadi ayat yang baik untuk kita merefleksikan kembali hidup kita. Sejauh mana kita sudah melangkah hari ini. Sejauh mana hari ini kita sudah berjalan. Sampai di titik apa hidup kita. Sampai di keberhasilan mana yang kau sudah capai. Adakah hari ini engkau mulai goyah. Dan kau mulai berkata, kalau aku boleh ada sampai hari ini karena aku kerja keras. Yes, kerja keras harus Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya, bisakah engkau mengontrol seluruh kehidupanmu sendirian? Menurut saya tidak bisa. Ada hal-hal dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara yang semua bisa running well. Semua bisa berjalan dengan baik seperti biasanya. Berjalan dengan mulus. Mungkin hari ini semua berjalan dengan baik. Pak, Ibu, ketahuilah ada tangan Tuhan yang menyertai setiap hidup kita. Sehingga ayat yang keempat, Daud dengan penuh kerendahan hati dia masih bisa berkata, apakah manusia, apakah saya, sehingga engkau mengingatnya, sehingga engkau mengingat aku, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Siapa aku Tuhan sampai Tuhan mengindahkan aku. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah karena engkau berharga. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Hari ini sama-sama kita refleksikan hidup setiap kita. Pak, Ibu, saya cuma mau katakan stop kesombongan kita. Hiduplah penuh dengan kerendahan hati. Hari ini kita meneladani Daud di tengah keberhasilannya, di tengah kehebatannya, di tengah kemampuannya, di tengah keberdayaannya. Dia tetap taruh hidupnya di bawah kaki Tuhan. Dia tetap taruh hidupnya di bawah kedaulatan Tuhan. Hari ini Pak, Ibu, kesombongan kita, yang sorry saya harus katakan, yang akan mendahului kejatuhan kita. Sometimes orang jatuh, orang gagal Pak, bukan karena dia bodoh. Orang jatuh, orang gagal bukan karena dia kurang pengalaman. Orang jatuh, orang gagal Pak, bukan karena dia kurang experience, no. Tapi seringkali saya jumpai dalam hidup saya ketika saya menjalankan usaha saya, ketika saya ada di marketplace. Saya banyak lihat, orangnya enggak goblok Bapak Ibu, orangnya enggak bodoh. Orangnya pintar, orangnya teliti, orangnya hebat. Tapi kenapa dia bisa jatuh? Majority saya lihat dalam hidup ini, dia jatuh karena dia sombong. Kesombonganmu Pak, itu yang akan mendahului kejatuhan setiap kita. Kenapa? Karena ketika kita mulai sombong, kita mulai lupa untuk mengukur diri kita. Kita anggap kita bisa lakukan semuanya sendiri. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup ini ketika kita satu kali berhasil, dua kali berhasil, percaya diri kita itu mulai naik loh, jujur ya Bapak Ibu Saudara, jujur loh. Satu kali, dua kali kita, Bapak Ibu Saudara apa sih? Dagang. Orang kalau dagang Pak, tokonya sepi, hopeless dia pasti. Tapi ketika satu hari, dua hari toko rame, hari kedua toko rame, hari ketiga coba orangnya ditanyain, pasti dia percaya diri. Tapi kepercayaan dirimu ini kalau engkau tidak kontrol dan one day menjadi sebuah kesombongan, hati-hati Pak, itu akan mendahului kejatuhan setiap kita. Hari ini sama-sama saya mau coba kita renungkan kembali. Kita jatuh bukan karena kita kurang pintar, tapi kita jatuh karena kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Seringkali ketika orang mulai sombong Bapak Ibu Saudara, ketika dia mulai percaya dirinya mulai terlalu tinggi, dia anggap dia bisa ambil, dia bisa kerjakan semuanya sendiri. Dan dia mulai ambil semua pekerjaan, dia mulai serakah. Dia lupa bahwa dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia lupa bahwa sebetulnya kadang kesombongan kita, kepercayaan diri kita itu cuma sesuatu yang semu, yang sewaktu-waktu bisa hilang. Hari ini kesombongan bisa membuat kita tidak bisa mengukur diri kita dengan realistis. Saat kita di atas pun, saya cuma mau katakan pilih mentor, pilih teman-teman yang benar-benar bisa kasih nasihat buat hidup kita. Tidak cuma sekedar orang yang yes man. Karena seringkali saya tahu di antara Bapak Ibu Saudara tidak semua dalam pergumulan, tidak semua dalam masalah. Mungkin kok ada di titik tertinggi dalam hidupmu, Pak, Ibu tetap berhati-hati, tetap waspada, tetap jaga, tetap rendah hati. Firman ini baik untuk menegur setiap kita. Tidak semua hal bisa kita atur dengan tangan kita.
dalam keluarga kita. Bisa Bapak Ibu Saudara ngikutin anaknya Bapak Ibu Saudara 24 jam. Dia pergi ke sekolah kumpul sama siapa kadang kita juga tidak tahu kok. Tapi kalau hari ini engkau boleh dapati anakmu tetap jadi anak yang baik karena Tuhan tidak pernah tinggalkan anakmu. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan keluargamu. Itu kepercayaan saya Pak. Itu sebabnya ketika saya menjalani hidup saya, kadang saya merasa bahwa saya ini bukan orang yang hebat, saya ini bukan orang yang pintar. Tapi kalau saya boleh ada sampai hari ini, saya percaya. Karena saya punya Tuhan yang besar. Dia tidak pernah mempermalukan hidup saya. Bahkan banyak orang Pak, hari ini sorry saya harus katakan Bapak Ibu Saudara nanti bolehlah saya tidak sempat itu. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh googling. Banyak orang jatuh Pak ketika dia mulai tidak mempercayai Tuhan. Apa itu Tuhan? Siapa itu Tuhan? Saya tidak butuh Tuhan, hidupnya bisa langsung jatuh. Bapak Ibu Saudara boleh google, ada banyak sekali contoh yang Bapak Ibu Saudara bisa teladani. Hari ini lewati setiap keberhasilanmu. Lewati setiap apa yang hebat dalam hidup setiap kita. Tetap taruh Tuhan jadi yang nomor satu. Tetap rendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan. Tidak semua dari kita hari ini terpuruk. Tapi saya berdoa, kalau engkau ada di masa-masa yang baik dalam hidupmu, biar kebaikan itu tetap menyertai hidupmu. Karena Tuhan dapati ada hati yang tetap mau rendah hati di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya Dia tidak mungkin permalukan setiap kita. Mazmur 149 ayat yang keempat bicara untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Hari ini kalau engkau tanya sama saya, Pak, apa dari hidup saya yang bisa membuat Tuhan berkenan? Simpel dan sederhana, Mazmur 149 ayat yang keempat. Rendah hati, rendah hati, dan rendah hati. Di dalam kerendahan hatimu, Tuhan gampang untuk bicara dengan engkau. Di dalam kerendahan hatimu, Tuhan gampang untuk membentuk setiap kita. Di dalam kerendahan hatimu, Tuhan akan bekerja dengan sempurna. Karena kehendak bebas, free will, yang kita lakukan dengan semau kita sendiri, seringkali itu yang membuat hidup kita melenceng dari Tuhan. Hari ini tetap kuat, tetap semangat Bapak Ibu Saudara, tetap andalkan Tuhan, taruh Tuhan jadi yang nomor satu, tetap hidup rendah hati. Dan saya yakin dan percaya berkat akan mengejar setiap kehidupan kita. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6, setiap hari Minggu jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Saya rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, engkau boleh taruh pergumulan doamu, kami siap mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan satu yang jadi kerinduan kami, melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini Tuhan, kami cuma mau berterima kasih. I just want to say thank you untuk apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup setiap kami. Pak Ibu, saya banyak mendengar kesaksian anak-anak Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Tapi jangan pernah permainkan semua berkat yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Jangan pernah permainkan semua berkat yang Tuhan sudah percayakan atas hidup kita. Kelola itu dengan baik dan tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Saat ini Engkau menilik setiap anak-anak-Mu Tuhan, keberhasilan demi keberhasilan yang ada. Kami percaya dengan penuh kerendahan hati, kami akan sanggup bertahan di atas, berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang termulia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi, memberkati seluruh aspek kehidupanmu, di usahamu, di kesehatanmu, di pekerjaanmu, di rumah tanggamu, di seluruh aspek kehidupanmu. Dia memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.